Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Ini ada masuk pertanyaan kepada kami. Bunyi pertanyaannya adalah, toleransi itu bagaimana? Apakah dalam toleransi ada batasan atau tidak? Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjawab panjang lebar pertanyaan ini, kita harus tahu bersama bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang sangat menjunjung tinggi toleransi, sangat menjunjung tinggi perbedaan. Dan itu salah satu di antara karakter Islam. Allah Subhanahu wa taala sangat menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa la ikraha fiddin, bahwa tidak ada paksaan dalam mengamalkan satu ajaran. Ini membuktikan bahwa memang di dalam Islam sendiri sudah ada konsep tentang toleransi. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah menyebutkan bahwasanya tidak mengapa bagi kalian untuk berbuat baik, membalas kebaikan orang-orang yang berbeda agama dengan kalian, selama mereka tidak mengeluarkan kita dari tempat kelahiran kita, selama mereka tidak memerangi kita, maka Allah tidak pernah melarang untuk berbuat membalas kebaikan mereka. Bahkan teman-teman sekalian, Imam Ibnul Jauzi itu punya kitab yang membahas khusus tentang hukum-hukum status orang-orang non-muslim yang hidup bersama orang Islam dalam satu wilayah. Di dalam kitab ini yang namanya atau yang beliau namakan dengan Ahkamu Ahluz Zimmah, hukum-hukum seputar ahlu zimmah. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang status orang-orang non-muslim yang hidup bersama kaum muslimin ada 3. Pertama disebutkan ahlul ahad, yaitu orang muslim yang melakukan perjanjian perdamaian dengan mereka. Nah, juga ada yang disebut sebagai ahlu zimmah, yaitu orang-orang non-muslim yang hidup damai bersama kaum muslimin yang sama-sama membayar upeti jizyah kepada negara. Nah, orang yang seperti inilah, yaitu orang-orang non-muslim yang hidup damai dengan kaum muslimin, yang bahkan sudah lama tinggal di situ bersama kaum muslimin, maka orang yang seperti inilah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diperintahkan Allah kepada kita untuk kita berbuat baik kepada mereka. Dan bentuk-bentuk kebaikan banyak sekali disebutkan oleh para ulama kita. Di antara bentuk kebaikan sebagai wujud toleransi kita kepada mereka adalah kalau seandainya mereka telah membangun rumah ibadah mereka sebelum kaum muslimin masuk di wilayah itu. Contoh kecilnya adalah misalnya Indonesia. Indonesia sebelumnya sebelum Islam masuk itu bukan berpenduduk atau bukan beragama Islam. Nah, ada peninggalan-peninggalan, bahkan mungkin tempat-tempat ibadah mereka. Misalnya sekarang seperti Candi Borobudur lah, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini menurut Imam Al-Jauzi atau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, itu sepakat para ulama kita, fuqaha, tidak boleh dibongkar rumah ibadah tersebut. Tidak boleh dibongkar oleh kita kaum muslimin. Dan itulah bentuk toleransi Islam, yaitu berbuat baik kepada orang-orang non-muslim yang tidak jahat kepada kita, tidak mengusir kita, tidak memusuhi kita. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun menjadi pertanyaan, apakah toleransi ini punya batasan? Sebelum saya menjawab, teman-teman sekalian, toleransi ini erat kaitannya dengan rahmat, kasih sayang, ya, menebarkan salam. Itu adalah karakter ajaran Islam. Dan tempat kedamaian, tempat rahmat itu tidaklah Allah letakkan kecuali di hati orang-orang mukmin. Ketika Allah ingin meletakkan di gunung, gunung tak sanggup untuk memikulnya. Ternyata di dalam hadis qudsi Rasulullah menyebutkan hanya hati orang mukminlah yang mampu menampung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari efek rahmat itulah kemudian menyebar sampai kepada perilaku kaum mukminin, yaitu bertoleransi, menerima perbedaan, dan
berkasih sayang kepada sesama mereka, termasuk yang berbeda dengan mereka ajaran agama. Teman-teman sekalian, kalau kita tidak sanggup menghormati saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan kita, maka minimal kita hormati mereka sesama manusia, sesama makhluk Allah. Karena Rasulullah memerintahkan kepada kita, irhamu man fil ardi, sayangilah semua makhluk yang ada di muka bumi. Allah tidak membatasi sayangilah orang mukmin. Allah tidak mengatakan sayangilah hanya orang-orang muslim, tapi sayangilah seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi. Maka yarhamukum man fis sama, maka penduduk langit akan mencintai kita. Nah, teman-teman sekalian, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah toleransi itu ada batasannya di dalam Islam? Saya kasih contoh kecil. Karena toleransi ini tempatnya di hati kaum mukminin, sebenarnya saya tidak sepakat kalau kita mengatakan toleransi itu ada batasannya. Sama seperti orang mengatakan ketika dia diganggu, dia mengatakan hati-hati loh, kesabaran saya itu punya batas. Ketika dia mengatakan begitu, ketahuilah sejatinya bahwa dia tidak bersabar. Karena sabar itu tidak ada batasannya. Bahkan Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Saking tidak ada batasannya sabar itu, Allah membalas dengan pahala yang tidak terbatas pula. Maka kesabaran dan rahmat itu tempatnya di hati. Maka begitu juga berlaku dalam toleransi. Bentuk toleransi seorang mukmin kepada saudaranya yang berbeda agama dengan dia adalah tidak mengikuti ibadah mereka, membiarkan saudaranya itu beribadah dan saling menghormati dan saling menjaga keamanan. Itulah bentuk toleransi kita. Bahkan Allah sendiri yang mengajarkan kepada Rasulullah, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian amalan kalian dan bagi kami amalan kami. Di sini tersirat bahwa ketika kita memberikan mereka kelapangan, keluasan dalam beribadah sesuai dengan ajaran mereka, itulah bentuk toleransi kita. Itulah bentuk toleransi Islam kepada orang-orang non-muslim. Jadi toleransi bukan berarti harus kita ikut mereka dalam ibadah, tidak. Inilah toleransi yang paling real di dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagi kami adalah agama kami. Bagi kalian ibadah kalian dan kami membiarkan, kami tidak ikut campur, itulah bentuk toleransi kami. Dan bagi kami, apa yang kami amalkan, apa yang kami yakini, itulah ajaran yang kami pegang sebagai ajaran kebenaran. Maka inilah bentuk toleransi, adalah saling menghormati, membiarkan satu sama lain untuk mengamalkan ajarannya masing-masing tanpa mendapatkan pengingkaran atau gangguan dari yang lain. Itu dulu, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.